Halo semuanya, selamat datang di Stray Wondera Project Channel. Hari ini di segmen Wondera Unboxing dan Review akan sedikit berbeda, karena saya akan membuat satu series tentang diecast. Kenapa? Karena saya mempunyai teman dan dia suka sekali mengkoleksi diecast. Ini salah satu diecastnya. Ya, ini adalah Chevrolet Bel Air tahun 1955. Jadi untuk kedepannya series ini kemungkinan akan ada sekitar 10 episode. Jadi tetap pantengin episode diecast ini karena akan banyak info-info menarik seputar diecast. Jadi kita mulai saja tentang Bel Air ini. Oke, untuk sejarahnya adalah pada tahun 50-an boleh dibilang itu adalah era-era kejayaan mobil Amerika. Jadi setiap 2 atau 3 tahun sekali itu muncul model baru yang menyesuaikan keinginan sekaligus semakin memanjakan konsumen mobil di Amerika. Kemudian di tengah maraknya jenis-jenis desain mobil 50-an, mungkin hanya sebuah Chevrolet Bel Air generasi kedua yang dibuat antara tahun 1955 sampai dengan 1957 yang patut menjadi ikon mobil Amerika era 1950-an. Bel Air didesain sebagai mobil full size yang berarti inilah mobil paling besar dan mewah yang bisa Anda beli. Ciri khasnya adalah dimana pada bentuk bodi ala ponton, kemudian serba membulat dengan kaca depan melengkung dengan pilar A tipis dan lurus, lengkungan pilar C dengan potongan garis untuk kaca belakangnya, kemudian lekukan pada pintu sampingnya serta panel samping belakangnya itu lurus, kemudian lebar menyerupai sayap atau kibasan mantel yang biasanya diberi warna. Kemudian berbeda dengan keseluruhan bodi sehingga membuat tampil mencolok. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, General Motors selaku induk dari Chevrolet ini kemudian menyediakan berbagai pilihan bodi. Di antaranya seperti sedan 4 pintu dengan pilar B, kemudian hardtop sedan 4 pintu dengan pintu frameless dan pilar B yang tidak ada. Convertible 2 pintu, kemudian hardtop ada 2 pintu, station wagon 2 pintu dengan nama Chevrolet Nomad dan station wagon 4 pintu dengan nama Chevrolet Biofuel. Kemudian versi setir kanan dari Bel Air ini dibuat di pabrik Chevrolet di Oshawa, Kanada, yang kemudian dikirim ke Australia sebagai kit CKD, Selandia Baru sebagai SKD, dan Afrika Selatan serta Indonesia sebagai CBU. Kemudian spesifikasinya adalah jenisnya adalah sedan, kemudian tipenya adalah GMA, mesinnya itu ada 4, Rimmaster i6 itu dengan 3500 cc, Blue Flame itu dengan 3900 cc, kemudian Small Block VH kapasitasnya itu 4300, kemudian Small Block VH juga 4600 cc. Kemudian sistem bahan bakarnya itu adalah karburator injeksi. Transmisinya ada 3, manual 3 speed, otomatis 2 speed, dan otomatis 3 speed. Kemudian kita langsung saja lihat detail dari mobil ini, diecast ini maksud saya. Bisa kalian lihat di depannya itu grillnya terpampang dengan gagah banget, ciri khas dari Chevrolet. Kemudian di kedua sisinya lampunya berbentuk bulat, dan di atas kap mobilnya itu ada logo Chevroletnya. Kemudian bisa dibuka kapnya, diecast ini bisa dibuka, di dalamnya terlihat ada mesin. Ini mesin dari Chevrolet tahun 1955. Kemudian detailnya itu di sebelah kiri ada velgnya itu bisa kalian lihat, ini juga bisa dibuka sebelah kirinya di bagian drivernya. Ini dia setir kiri. Kemudian ada tulisan Bel Air-nya dan
Ada tempat pengisi bahan bakar sebelah kirinya. Kemudian di bagian belakangnya lampunya berbentuk runcing. Kemudian bagasinya bisa dibuka. Kalian lihat bumper belakangnya juga ada logonya. Kemudian di sebelah kanannya di bagian penumpang bisa dibuka juga. Inilah detailnya. Dan ada sedikit cacat dari mobil ini, diecast ini, dimana pengecatannya kurang rapi menurut saya. Di bagian bawahnya ini terpampang jelas yang memproduksinya lah Motormax. Kemudian ada tulisan keterangan dari diecast ini. Ada nomor seriesnya juga di bagian depan. Ini, oh ya, ini bodinya terbuat dari besi ya, dan di bawahnya itu adalah plastik. Oke, ini adalah penampakan bagian atasnya. Sekedar info, ini harga pada waktu teman saya membelinya itu sekitar 400.000 ya, sekitar $40, karena teman saya itu langsung membelinya di luar negeri. Dia membawanya ke Indonesia. Mungkin harga di Indonesia sekitar 600 ribuan untuk sekarang. Oke, sekian review dari diecast Chevrolet Bel Air tahun 1955. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga ingin mengkoleksi diecast seperti ini? Tetap ikuti episode selanjutnya untuk informasi-informasi menarik seputar diecast. Bye-bye.